Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salam kita? Udah lama kita nggak nyapa nih. Halo lo. Halo. Jalan-jalan ke kota lama. Nggak ada, nggak ada. Angkat kelapanya, angkat. Ayo, angkat yuk. Ini sebenarnya didedikasikan video ini untuk ulang tahun Ibram Multazam Casual yang pertama. Siapa Ibram itu? Tentu kan penonton kita nih ada yang nggak kenal kita banget loh. Jadi anak kita sudah 2. Tepuk tangan. Berkat corona. Berkat corona jadi work from home ya dimanfaatkan. Iya. Kayaknya di tahun 2022 baru kita bisa nyapa ya. Karena 2021 kita sempat off, benar? Ya, hampir setahun kita off. Itu dikarenakan kondisi pandemi dan memang yang disalahin pandemi yang luar biasa. Ya. Pandemi ini sangat membatasi kegiatan di Casual Family karena notabene video-video kita itu isinya jalan-jalan, gelong-gelong. Jadi karena COVID juga kita jadinya jarang pergi-pergi, ya kan, bener. Jarang melancong jadinya gitu. Ulang tahun Ibram ini di bulan Januari, tanggal 9 Januari 2021. Jadi sekarang 2022 sudah setahun umurnya. Kita mau menceritakan ini buat video kenang-kenangan dia, karena balik lagi kita nggak ngerayain sama seperti Dimas Muzamil, kita nggak ngerayain ulang tahun mereka. Jadi kita cuma ngasih video untuk ngucapin dan untuk mereka biografi lah ceritanya gitu kan, biografi dalam bentuk video. Jadi selama hamil si Ibram, Umi ini dia berbeda dengan waktu sama Dimas yang pertama. Jadi hamil Ibram ini Umi lebih kalem dia, jadi nggak suka jalan-jalan. Kalau yang pertama kan habis melalang sana kemari karena benar. Itu pula apanya? Itu pula apa sih namanya kalau hamil itu? Kebiasaan, tabiat ya, nggak, pokoknya dia nggak suka jalan, nggak suka ini, nggak makan Indomie gitu kan, enak-enak semua itu. Kalau makan Indomie biasanya muntah, keluar malam itu biasanya lihat lampu-lampu jalan itu mual, bawaannya itu mau muntah gitu. Terus sama Ibram tuh nggak suka keluar malam, biasanya kalau sama Dimas semakin malam semakin keluar, makin strong gitu loh, semakin pengen keluar gitu. Kalau sama Ibram ini hamilnya bawaannya tuh ini nggak mau keluar, maunya di dalam rumah aja, baring-baring aja terus gitu kan. Kata orang sih cewek kayak gitu, kata orang. Kemarin tuh belum apa tuh namanya, belum WSG. Prediksi teman-teman kayaknya cewek deh, soalnya nggak males-malesan gitu kan, nggak semangat, nggak aktif seperti Dimas kemarin. Makan Indomie nggak mau. Biasanya kalau sama Dimas Indomie tuh hampir tiap malam. Ini pernah kemarin ngidam manggis waktu lagi nggak musim manggis gitu, jadi susah dapetinnya, tapi alhamdulillah dapat. Tapi ada dua makanan yang tidak dapat selama hamil Ibram. Apa hebat? Ayo tebak 2 makanannya. Sampai akhirnya dia tuh sampai umur setahun tuh masih ngences. Itu kan mitos ya sebenarnya, mitos sebenarnya, cuman ya ternyata terjadi di kita gitu loh. Ada 2 makanan yang nggak bisa Umi cicipi selama hamil. Pertama juga karena COVID, yang kedua juga karena yang diinginkan nih olahannya agak setengah matang, jadi kan nggak bagus untuk janin. Yaitu 1 lele zeta. Itu apa hubungannya? Bukan. BPK.
Jadi pertama itu sushi ya Mi ya. Itu makanan Sebenarnya kalau sushi dapat Bang, cuman ada satu tempat yang pengen banget ke sana, yaitu sushi teh. Sushi teh nggak dapat. Yang kedua itu maunya makan di Magal, itu bakar-bakar daging. Ada videonya di sini, di sini videonya. Nah, itu pengen banget makan itu waktu itu karena dia berbakaran BBQ. Jadi kan enaknya yang setengah matang ya, yang medium rare ya enggak, bahasanya itu medium rare, tapi karena kita lagi hamil jadinya tidak boleh. Jadilah si Ibram itu mengences sebentar lah. Ini mitos sih, tapi sebenarnya terjadi di kita gitu. Jadi mau percaya mau enggak terserah sih, ya kan ya. Ada tragedi sebelum melahirkan si Ibram, kawan-kawan. Waktu itu kita konsultasi sama SPOG kan, dokter kehamilan, mengusahakan ingin normal gitu. Ternyata kata dokter karena dari Dimas sendiri sudah operasi sesar, jadi kemungkinan si Ibram ini akan sesar juga karena mengurangi resiko apa? Pendarahan. Jadilah kita yang awalnya diprediksi atau direncanakan lahir Ibram di tanggal 5 Januari bertepatan dengan renggat berdarah. Nyanyi kita dulu. 5 Januari tahun 49. H- berapa ya? H- seminggu kalau nggak salah. Kita harus check up dulu. Kita tes segala macam, termasuklah rapid karena zaman COVID jadi harus di rapid waktu itu. Jadi ketika H- itu sebenarnya kita udah bawa semua ya? Iya, sudah bawa perlengkapan buat melahirkan. Karena kita langsung masuk. Gitu. Perkiraan kita kayak langsung, biasanya kalau kita check up semuanya oke, normal, biasanya langsung masuk di hari itu juga. Jadi kita bawa semuanya. Ternyata setelah rapid itu pula hikmahnya mungkin. Ternyata Umi reaktif hasilnya. Jadi dari pihak rumah sakit nggak mau nerima kami karena ini sampai masuk ke ruang apa ya? Isolasi kemarin kami. Jadi jam. Yang menghadapi Umi itu orang-orang yang pakai APD. Bu, apa dulu ya Bu? Ibu ini dulu ya. Pokoknya kayak nggak mau berinteraksi karena emang menjaga kan COVID ini. Penularannya sangat cepat waktu itu, masih tinggi, masih tampak tinggi. 2021. Ternyata hasilnya reaktif. Sedih lah ya kan. Kalau nanti hasil swabnya, amin cabang bayi lah ya, positif waktu itu, kita akan dioper ke rumah sakit yang bisa menangani, mungkin di Pekanbaru atau yang lebih lagi gitu kan. Jadi lebih ribet lah prosedurnya melahirkannya. Sementara dari waktu melahirkannya kan sudah masuk tanggal, hitungan hari aja gitu. Jadi sangat-sangat dilema lah waktu itu, mau seperti apa gitu kan. Akhirnya dari saran dari salah satu dokter, coba di ini ya, rapid di mana ya? Swab di Puskesmas Payung atau Kambesko. Nah, rezekinya Ibram lagi ternyata di hari yang sama ada pengiriman hasil swab ke Pekanbaru. Jadi Umi nggak perlu nunggu lama, biasanya cuma dalam seminggu tuh misalnya 2 kali. Nah, jadi karena di hari yang sama tuh ada, dikejar deh. Iya. Di hari itu juga langsung swab. Sore itu jam 5 nggak salah. Iya. Langsung swab, hasilnya dikirim. Kita nunggu selama sekitar 2 harian. Iya, 2 harian. 2 harian. Itu harap cemas tuh. Nggak mau makan, ya kan? Selera makan tuh menurun karena kepikiran kalau seandainya memang positif, tentu anak dalam ini gimana dong, gitu kan? Apa kabarnya? Tapi kemarin dicek memang bebek aja dia, cuman ya gitulah. Akhirnya 2 hari kemudian keluarlah hasil tes. Yang ini ceritanya gini loh, pas rapid itu, pas swab itu nggak ada yang tahu. Ino, nenek itu nggak ada yang tahu, yang tahu cuma kita berdua. Jadi masih merahasiakan. Jadi keluarga nggak ada yang tahu. Jadi kan waktu kita daftar ke sana terus kita pulang, ditanya sama nenek, kok pulang bukannya langsung masuk kan gitu ya. Terus kita jawabnya gimana?
disuruh pulang dulu, suruh istirahat. Disuruh istirahat. Jadi kita pura-pura happy aja bilang, suruh istirahat dulu. Katanya belum, masih lama, masih bisa tambah lagi. Padahal sebenarnya enggak, itu udah hati udah berkecamuk tuh kan. Mau ngomong tak gini, kalau kita jujur takutnya nenek sama Ino sama panik, khawatir gitu kan. Karena waktu itu masih zamannya COVID ini masih tinggi ya, masih yang lonjakan kedua kalau nggak salah. Menghantui gitu kan, kayak momok gitu. Takut orang kalau dengar COVID itu kayak, takut isolasi, masuk ke rumah sakit, dijemput pakai ambulan dengan rombongan-rombongan tentara gitu-gitu, masih nggak lazim lah gitu ya kan, masih tabu. Jadi setelah menunggu 2 hari keluarlah hasil swabnya, ditelepon langsung dari pihak puskesmasnya, dan alhamdulillah hasilnya non reaktif ya, negatif gitu. Reaktif ini dikarenakan ternyata sebelum kita ke cek rumah sakit, check up seluruh badan, sebelumnya kami mandi hujan berdua pada itu. Jadi mungkin pas di rapid itu virusnya mungkin flu atau apa. Cuman gitu. kan jadi, bacaan di rumah sakit itu cuman taunya tuh reaktif aja. Mana nggak tidur lagi, bener. Suka bergadang. Kan biasa sih ya kalau ibu-ibu hamil gitu. Dekat hari itu susah tidur, sakit pinggang, bengkak kiri salah kanan salah. Jadi bawaannya tuh sudah lama di hujan, capek. Karena ada proses teater waktu itu kan. Bener. Waktu ada proses teater, terus nggak tidur, kurang tidur. Jadi pas swab, nggak swab sih, itu cek apa sih ya? Dapat reaktif tuh? Cek darah. Oh, cek darah. Itu cek darah. Waktu tahu reaktif tuh memang nggak buka masker ya. Di rumah tuh kayak stres nggak buka masker. Jadi Ira nanya, kenapa nggak buka masker di rumah? Nggak ada flu, takut tular ke Dimas gitu aja sih ngomongnya. Cuman memang dijaga kali, nggak cium-cium Dimas. Ya Allah, tuh sedih. Jadi setelah itu barulah kita kembali daftar lagi ke rumah sakit tanggal 8, akhirnya dapat. Itu tanggal 8 ya yang masuk? Tanggal 8 ya, nginep sehari, terus tanggal 9-nya kita dapat jadwal operasi, alhamdulillah. Dengan nggak lama juga ngantrinya ya? Lumayan juga karena cuman hari Minggu itu, Minggu karena itu bertepatan sama pesawat apa tuh ya yang hilang apa jatuh? Nanti Sriwijaya Air bukan? Apa ya? Pokoknya ada kejadian. Jadi ceritanya kayak kalau dalam cerita-cerita Korea nih, yang itu meninggal, yang ini lahir. Nah, gitu. Jadi setelah giliran Umi operasi, terus dokternya lihat lagi nih rekap dari susternya. Oh, ibu ini nggak bisa dioperasi nih karena riwayatnya reaktif. Itu kaget tuh. Karena reaktif gitu kan? Reaktif lagi kan sudah ini sudah dites lagi di puskesmas gitu. Itu kan? Yang awalnya didorong. Iya, langsung diberhentikan, dimundurkan langsung. Mundur lagi. Lah kita udah nunggu sampai 3 jam. Habis itu disuruh panggil mana suaminya, udah datang cek ini dong. Itu Mi nggak tahu, Mi cuma tahu awalnya masuk ditarik lagi nih, kenapa ditarik lagi gua gitu kan? Habis itu dicek, oh udah ini ada dari puskesmasnya, oke akhirnya. Ternyata kenapa itu kemarin tuh kok dokternya kaget ya kita reaktif? Enggak, memang dari riwayat apanya, dari susternya memang ada situ riwayat tesnya. Kebalik? Enggak, memang enggak kebaca sama dokternya ini puskesmas. Oh, nggak kebaca. Jadi gimana cara Wan jelasinnya waktu itu sama dokternya? Kan dipanggil tuh abang tuh. Umi tuh nggak tahu, Umi taunya waktu udah selesai. Jadi tiba-tiba didorong lagi. Loh tadi kenapa ya dimasuk ke dalam? Kenapa ya? Cuma nggak bisa ngomong karena memang Umi sama Ayah tuh jauh. Jadi Ayah yang dipanggil ke sana gitu kan? Ya akhirnya dijelaskan ini sudah rapid, terus swab juga hasilnya ini udah negatif. Oh oke, kata dokternya, langsung baru boleh masuk. Oh gitu. Nah, lama, hampir 3 jaman lah, dari jam 10 kita ngantri. Nah, setelah akhirnya melahirkan, katanya juga ada yang lucu. Ayah nggak bisa ngenalin Umi yang mana. Gimana waktu itu, karena apa sih? Terlalu khawatir atau gimana? Terlalu khawatir mungkin. Jadi pas disuruh ambil istrinya, Pak, udah bisa. Ambil istrinya? Ya, ambil istrinya, dibawa ke ruangan lagi kan. Jadi kan pasien rame tuh di ruangan operasi, jadi yang mana istri aku nih? Istri aku yang mana nih? Kok kurus yang ini ya gitu kan? Berarti Umi gendut? Nggak, maksudnya dia kan semua pakai kain gitu kan. Yang mana ya kain mana tadi, sampai lupa gitu. Lupa kain jaritnya yang mana. Jadi abang, jadi ayah ngambil yang
yang bukan istri ayah. Bukan, enggak. Jadi bingung aja gitu, kayak loading mana yang mana nih. Jadi kelihatan sama susternya, terus lupa Pak gitu kan. Itu Umi dengar. Pak, lupa istrinya Pak ini Pak. Itu, abang kira itu kenapa yang itu mungkin kira ambil Pak yang paling depan urutannya. Jadi ambil Pak urutannya ini gitu kan. Oh ini istri aku gitu ya. Istrinya masih yang di ujung sana, di leretan terakhir rupanya. Itu konyol sih. Wala, selamat datang Ibram. Ibram apa sih namanya? Multazam Keswa. Ibram Multazam Keswa. Tanggal 9 Januari 2021. Nah, bagaimana tanggapan Dimas setelah adanya itu? Itu ada di video ulang tahun Dimas yang ketiga. Ada videonya di ulang tahun Dimas yang ketiga itu gimana reaksi Dimas melihat Ibram. Karena kan awalnya dia masih sendiri. Sekarang sudah jeng-jeng. Siapakah ini ya? Itu ada di video ulang tahunnya Dimas yang ketiga. Umi bikin untuk namanya sendiri. Kita mungkin boleh bahas deh sedikit nama Ibram Multazam itu dari mana asalnya. Jadi gini, sebelum-sebelumnya itu kan kepengen anak cewek nih biar sepasang gitu kan ya. Ternyata susah banget dapat nama anak cewek. Malah banyak nama anak cowok yang muncul. Jadi kayak sebagai pertanda gitu ya, sebagai sign kalau anak yang berikutnya nih cowok kayaknya. Karena nama-nama yang kita ini kan, apa namanya? Nama-nama yang kita yang muncul di benak kita tuh nama-nama untuk anak cowok. Nah, cuman nama pertama ini belum ada, nama Ibram ini belum ada. Nama yang ada itu yang jelas casual ya, karena casual kan kayak marga gitu kan, kayak ya nama dia lah gitu kan, casual seperti nama abangnya. Nah, nama yang kedua biasanya memang ayah aja, dari Dimas Muzamil Keswa. Juga Muzamil ini datang dari si ayahanda ini. Multazam juga datang dari ayah. Itu karena apa? Coba ayah ceritain dong. Kenapa tiba-tiba terinspirasi kayaknya namanya Multazam deh gitu. Nggak tahu, biasanya ada tuh kalau nama itu kan nggak tahu datangnya tuh kayak inspirasi gitu ya, dari mana? Dari apa gitu, ada arahan dari itulah, dari sesepuh gitu ya, dari ini gitu kan. Tiba-tiba pas lihat sama seperti Mas kemarin, pas lihat Instagram atau apa kan, langsung oh ini bagus gitu, langsung dikasih ini. Dia pilihannya kan banyak tuh ya, banyak. Cuman kenapa nyantolnya ke Muzamil, nyantolnya ke Multazam gitu loh? Karena karena mumu, jadi biar sama gitu. Berarti besok anak ketiga kayaknya bakal mu juga nih, amin. Pengen punya anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, pengen banyak punya anak. Karena kayaknya kalau seru aja gitu loh, kalau kita punya banyak anak tuh kayak kalau sekali foto tuh kayak keluarga cendana gitu kan ya, rame, belum lagi masuk cucu-cucunya nanti gitu loh ya. Jadi pengen punya anak banyak gitu loh. Jadi namanya Multazam itu dikarenakan ayah ini dapat inspirasi katanya tadi kan ya, banyak pilihan nama tapi kok kecantolnya ke Multazam. Nah, nama Ibram itu udah dekat-dekat hari mau lahiran. Iya. Jadi itu Umi. Kalau Dimas dari Titi, Muzamil dari ayah, Keswa dari Umi. Kalau Ibram dari Umi, Ibramnya, Multazamnya tetap dari ayah, Keswanya tetap dari Umi lagi. Ibramnya begitu. Jadi sama ulang tahun Ibram Multazam Keswa, panggilannya Ibam. Yang pertama nak, sama ulang tahun. Semoga Ibram menjadi anak yang patuh sama orang tua. Itu yang pertama, rajin sholatnya. Agama harus nomor satu nak, karena dua anak Umi cowok ini karena akan jadi imam besar, akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Jadi harus kuat ilmu agamanya, baik akhlaknya, elok nasibnya, elok rupa, elok lakunya. Amin. Kalau dari ayah doanya gimana? Yang soleh, berguna lah untuk nusa bangsa, negara, agama, dan timnas. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Tinggalin komennya ya di bawah sini. Terima kasih.